Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasa, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah, ini ada sebuah, kita bakalan bahas apa ya, bahasa guys ya, itu bahasa Melayu nih. Oke, judul video kali ini yang mau kuliah, bahasa Indonesia sudah sangat berbeda dengan bahasa Melayu. Nah, itu judul videonya ya. Aku belum lihat sama sekali ini video seperti apa, jadi kita bisa lihat bareng-bareng nanti. Ini maksudnya berbeda dalam hal apa? Emang berbeda sih bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya, bahasa Melayu. Jadi ini ada kaitan apa nih, nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Just kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Langsung kita putar ya. Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris. Oh, bahasa ASEAN. Ismail Sabri Yaakob, pengusulan ini lantaran bahasa Melayu dituturkan banyak penduduk ASEAN, termasuk Indonesia. Oke. Om Yaakob sepertinya mau mengatakan kalau bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu, padahal jelas-jelas berbeda. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu Malaka yang sudah disempurnakan dan sudah dibakukan. Jadi jelas, bahasa Indonesia sangat berbeda dengan bahasa Melayu, apalagi Melayunya Malaysia. Oke. Oh, jadi itu ceritanya teman-teman ya. Penyebutannya bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Fakta sejarah disebutkan bahwa asal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Kemudian disepakati dinamakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Karena itu orang perlu menyebutnya sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bagi kita adalah bahasa perjuangan. Ketika dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kita menamainya bahasa Indonesia. Kan ada tuh di Sumpah Pemuda ya. Bahasa Melayu berstatus bahasa daerah di Indonesia. Betul. Bahasa Melayu di Indonesia juga berstatus sebagai bahasa daerah. Sementara itu bahasa Indonesia berstatus bahasa nasional, sehingga statusnya lebih tinggi. Status bahasa Melayu tersebut menjadikan bahasa ini tidak ubahnya seperti bahasa daerah lain di Indonesia, baik bahasa Sunda, Batak, Jawa, bahasa di Papua, dan lain-lain. Berkembang dengan cara berbeda. Cara perkembangan bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu di Indonesia. Perkembangan dan pengayaan kosakata bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Belanda, Arab, Portugis, Inggris, Cina, Jepang, Prancis, Turki, Korea, hingga 718 bahasa daerah di Indonesia. Dari latar belakang penjajahan asing, bisa dikatakan bahwa bahasa Indonesia lebih menyerap bahasa Belanda, sedangkan bahasa Malaysia lebih menyerap bahasa Inggris. Ya, karena menyangkut sejarah juga kan. Jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih besar. Jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih besar dari bahasa Melayu, karena penduduk yang mencapai sekitar 279 juta jiwa. Para penutur ini termasuk murid SD dan TK hingga orang tua, baik di kota maupun di pedesaan. Jumlah penutur bahasa Indonesia di atas, belum ditambah sekitar 80.000 pembelajar bahasa Indonesia asing yang saat ini belajar dari fasilitas badan bahasa di lebih 40 negara. Di samping itu ada juga penutur yang belajar bahasa Indonesia dari masyarakat setempat. Tingkat keterpahaman bahasa Indonesia lebih tinggi. Tingkat keterpahaman atau mutual intelligibility bahasa Indonesia juga lebih luas dari bahasa Melayu. Maksudnya seperti ini, orang Melayu yang mendengar tutur bahasa Indonesia akan mengerti, tetapi belum tentu penuturan berbahasa Melayu akan dimengerti oleh penutur bahasa Indonesia. Iya Yang juga seperti ya. ini menunjukkan ketercakapan dan keterpahaman bahasa Indonesia jauh lebih tinggi. Orang Malaysia akan lebih paham mendengar orang berbahasa Indonesia, tetapi sebaliknya, orang Indonesia akan bingung dan tidak paham bila mendengar orang Malaysia berbicara bahasa Melayu. Betul juga. Pelafalan. Pada bahasa Melayu, suatu kata dilafalkan berbeda dengan tulisannya. Misalnya pada vokal A di akhir kata. Jadi Pada bahasa Melayu baku, huruf vokal A pada akhir kata diubah menjadi E,
Pengubahan pelafalan vokal A ini dipengaruhi oleh logat Melayu Johor sebagai dialek baku yang digunakan oleh Mapin sebelum adanya pembaruan ejaan pada tahun 1972. Contohnya adalah apa dilafalkan apa, siapa dibaca siapa, atau mana dilafalkan mana. Sedangkan pada bahasa Indonesia, vokal A akhir tetap dilafalkan sebagai A. Bahasa Indonesia jujur dalam pelafalan kata. Dan masih banyak pelafalan kata yang berbeda dari teksnya dalam bahasa Melayu. Kita ngomong abjadnya pun A, B, C gitu kan. Berbeda banget dengan Malaysia ya. Lebih ke Inggris kan. A, B, C. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO PBB pada Senin 20 November 2023 di markas besar UNESCO di Paris, Prancis. Keputusan ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh Majelis Umum UNESCO. 9 bahasa lainnya yang diakui adalah Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Di saat bahasa Indonesia diakui dunia internasional, hal terbalik pada bahasa Melayu Malaysia, di mana bahasa Melayu di Malaysia terancam punah karena warganya lebih memilih menggunakan bahasa Inggris. Sejarah bahasa Indonesia. Oke, kita melihat sejarahnya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Salah satu buktinya adalah ditemukannya prasasti di Palembang pada 683 yang penulisannya menggunakan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu tidak terlepas dari pengaruh kerajaan Sriwijaya yang pada masa itu menguasai perdagangan di wilayah Pulau Sumatera. Sejak saat itu bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat di sekitar Selat Malaka. Seiring berkembangnya zaman, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan, pedagang, dan kerajaan yang akhirnya terus meluas di Nusantara. Hal ini terus berlangsung hingga abad ke-17 ketika Indonesia diduduki oleh kolonial Belanda. Memasuki abad ke-20, rakyat pribumi mulai merasa membutuhkan sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa. Rakyat Indonesia kemudian sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu yang telah distandarkan oleh pengguna di tanah air sebagai Kongres pemersatu. Pemuda. Bahasa Melayu yang telah distandarkan oleh pengguna di Nusantara kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia yang baru mendapatkan momentumnya pada 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda. Antara tahun Menggunakan 1926 bahasa yang hingga satu, 1928, ketika perjuangan kaum nasionalis bahasa sedang membara, Indonesia. diselenggarakan Kongres Pemuda sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 melahirkan draft Sumpah Pemuda yang salah satu isinya berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia." Salah satu kalimat dalam Sumpah Pemuda tersebut merupakan deklarasi resmi bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ya, Tokoh penting lahirnya bahasa Indonesia adalah Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani. Pada tanggal 25 siapa sih nggak tahu dengan tokoh ini ya? 1938 dilaksanakan apalagi yang Kongres menyukai Bahasa pelajaran Indonesia sejarah di Solo. pasti tahu nih. Kongres tersebut menghasilkan pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Nah, teman-teman, itu videonya ya. Kita menilik juga tadi kepada sejarah bahasa Indonesia ya. Itu sampai ke zaman penjajahan Sumpah Pemuda ya, di tahun 1928. Wah, jadi itu teman-teman. Kayaknya bahasa Indonesia ini makin populer, makin terkenal itu semenjak bahasa Indonesia ini ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO, guys. Jadi banyak banget kayak kampus-kampus di luar negeri sana tuh yang ya bisa dikatakan mempelajari lah bahasa Indonesia, ada jurusan gitulah ya. Jadi makin populer lah bahasa Indonesia ini. Bahasa Melayu seperti yang disebutkan video tadi juga ada di Indonesia, tapi itu masuk ke dalam bahasa daerah. Jadi kayak mana ya, bahasa Indonesia tuh kayak bahasa
yang mempersatukan rakyat Indonesia guys, karena di Indonesia tuh kan banyak banget tuh bahasa yang digunakan ya, nggak cuma bahasa Melayu doang ya. Kalau kayak di Jawa ya menggunakan bahasa Jawa, kalau yang Sunda ya Sunda, Bugis ya Bugis gitu ya, Batak Batak, Minang Minang gitu. Jadi untuk mempersatukan yang luas banget, yang bahasanya tuh banyak banget, jadi keluarlah bahasa Indonesia ini guys ya. Di Indonesia pun rata-rata mungkin anak yang masih kecil, masih TK itu tuh udah jago banget bahasa Indonesia guys. Kalau aku lihat-lihat sih ada sebuah video juga yang pernah aku lihat bahasa Melayu ya. Kayaknya anak muda Malaysia itu kayaknya lebih tertarik gitu sama bahasa Inggris guys daripada bahasa Melayu. Ada juga yang mengatakan artikelnya tuh kalau nggak semua warga Malaysia itu yang bisa berbahasa Melayu gitu. Aku pun sempat heran sebenarnya, kok bisa sih anak muda Malaysia yang nggak bisa bahasa Melayu? Menurut aku aneh gitu. Kok soalnya Indonesia tuh nggak bisa bahasa Indonesia tuh justru lebih aneh. Tapi mereka kayaknya lebih fokus ke bahasa Inggris ya kalau di sana itu. Kita walaupun dahulunya tuh pernah dijajah lama juga sama Belanda, tetap aja bahasa yang kita gunakan tuh ya bahasa Indonesia ya. Ya mungkin ada sedikit lah unsur-unsur Belanda seperti yang dijelaskan di video tadi, tapi nggak sepenuhnya gitu karena banyak campur-campur bahasa gitu kan. Tapi kalau di Malaysia itu emang kayaknya mereka tuh lebih suka gitu dengan bahasa Inggris gitu. Ya contohnya aja kayak mereka sekolah masuk, kalau kita universitas ya kuliah ya, mereka tuh banyak bahasa Inggrisnya. Juga kayak rapat kayak kita pemerintahan gitu, mereka tuh memang lebih ke fokus ke menggunakan bahasa Inggris sih menurut aku ya. Jadi kayak bahasa Melayu tuh nggak terlalu dijunjung tinggi sama mereka, masyarakat negara itu. Tapi nggak tahu juga sih aku faktanya kayak gimana juga, karena aku juga nggak nyampe ke sana juga. Cuman banyak artikel yang mengatakan gitu, nggak semua warga Malaysia itu yang bisa berbahasa Melayu ya. Makanya aku kok bisa sih dia tuh orang Malaysia tapi nggak bisa bahasa Melayu, kayak aneh gitu menurut aku. Oke teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu videonya. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.